Saya kasih tahu, saya kasih satu tantangan aja deh ke Kapolri deh. Ya, ke pejabat. Presiden sudah bilang itu, Presiden udah ngomong loh, Presiden sudah ngomong. Ya, bahwa berantas judi online. Berantas judi online. Ya, sudah dibikin itu. Ketua Satuan Hariannya adalah Listio Sigit. Ya, selama ini yang ditangkap siapa? Yang ditangkap ini selama ini Cicere. Saya kasih tahu, itu siapa namanya? Sugeng Teguh itu udah sebut namanya. Udah sebut inisialnya. Itu raja judi online itu di Indonesia itu JHL. Ya, udah dia sebut. Dia sebut di podcastnya dia, bukan saya yang sebut, dia yang sebut. Ya kan? Berani nggak polisi nangkep? Berani nggak Kapolri nangkep? Nggak usah bullshit deh sama saya deh, ya. Kejaksaan pun juga begitu, ya kan? Kenapa saya bilang? Kejaksaan lagi mengurus kasus timah, yang ditangkap Helena Lim lah, itu kan kaki tangannya doang. Itu yang sudah kalian periksa, bosnya RBT, udah disebut juga oleh masyarakat dan oleh berita-berita media, udah pada sebut RBT, mana ditangkap aja kagak berani, dijadiin tersangka aja nggak berani kok. Udahlah, ya. Capek saya, tau nggak? Saya ini sebagai lawyer capek. Makanya saya mungkin dalam waktu dekat saya juga akan berhenti jadi lawyer, ya. Mau ngapain di situ? Mau ngapain jadi lawyer? Ya, kalau apa? Kalau yang dibilangin aparat penegak hukumnya ngomong dirinya aparat penegak hukum, tapi nyatanya dalam kehidupan sehari-hari penjahat, perampok dan bajak laut di situ. Itu isinya, ya. Oknum-oknum semua isinya. Males Pak saya Pak kalau kayak begitu Pak. Ketemu jenderal, oknum. Ketemu penyidik, oknum. Ya, semua dibilang oknum, tapi banyak banget oknumnya. Masyarakat juga bingung bos, mana yang oknum, mana yang benar. Ya, tolong dong Kapolri, bikin stiker yang Anda bilang oknum, jidatnya tempelin di situ stiker oknum. Jadi kita masyarakat tahu oh ini oknum. Ya, gitu Pak. Ya, masa perlu diajarin Pak Kapolri? Makanya saya heran gitu loh. Anda selalu bilang potong kepalanya. Alah, pepesan kosong, potong kepalanya. Makin hari makin rusak kok polisian, Bayangkara di sini ya. Kalian mau bikin kalian mau pansos sama John LBT juga LBF di situ ya. Parodi komedi tentang polisi, tentang kritik polisi juga percuma di situ. Masyarakat tahulah di situ. Percuma kalian. Ya, yang diundang kayak Marcel yang adalah sekarang politisi. Kita tahu Pak, mana orang yang benar, mana orang yang nggak benar Pak di situ ya. Jadi sudahlah, saya pusing. Kepala saya keleyang-keleyang di sini, badan saya juga udah rusak di sini ya teman-teman ya. Saya juga mungkin akan keluar negeri benerin ginjal saya teman-teman. Mau coba cangkok di situ ya. Mungkin saya dalam waktu dekat saya nggak akan lanjut jadi lawyer teman-teman ya. Karena kenapa? Nggak sesuai dengan panggilan hati saya. Berat di nama, cuma dibilang aja, oh Alvin lawyer penegak hukum. Aduh, lawyer juga isinya penjahat semua Pak. Males saya di situ. Jadi benar-benar saya kecewa dengan sistem di Indonesia ya. Saya kecewa di situ. Saya melihat bagaimana Indonesia ini belum ada keinginan untuk berubah. Ada satgasnya, iya ada satgas judi online ada. Ya, tuh tanya sama si Sugeng Teguh tuh, dia udah ada nama-namanya, jenderal polisi penerima suap dari si JHL, ya kan? Dia bilang tuh dia ada. Coba dong, minta dong, selidiki dong, tindak lanjuti dong. Ya, ada tuh dia di podcast dia ngomong, ya. Di video saya sebelumnya pun juga sudah saya cantumkan, ya, bahwa si Sugeng Teguh ini sudah sebut nama JHL di situ ya, dan dia juga ada sebut nama-nama, dia punya list daftar jenderal-jenderal penerima suap ya 900 miliar katanya. Jadi coba itu Pak Polisi tindak lanjuti, ya Bapak Presiden tindak lanjutin. Kalau yang kalian tangkap adalah pemain-pemainnya doang, mau puluhan itu percuma, nggak akan habis, nggak akan hilang. Ya daripada kayak begitu, ya kan? Buat apa? Buat apa kalau munafik doang tangkap, pura-pura ditangkap, nanti dilepasin lagi. Ya kan mau ngapain? Dibikin legal aja sekalian kalau kayak begitu daripada munafik. Ya. Jadi saya melihat di sini nggak ada keseriusan. Kalau ada keseriusan tangkap dong bosnya. Berani nggak? Saya tantang. Kalau 1 kali 24 jam kalian berani tangkap tuh bos judi online nih, gue potong kuping gue nih. Ya. Gue potong kuping gue nih kalau Kapolri nih atau Presiden nih berani tangkap bos judi. Ya kan? Kalian tahu siapa yang punya Kampung Dewa toh? Ya toh, kalian tahu siapa itu Raja Judi kan? Berani nggak kalian memproses menangkap menahan? Ya, uang hasil judi online-nya dia juga udah banyak itu, aset-asetnya banyak Pak. Itu hotel-hotelnya aja berapa banyak itu, belum dealership dia dan lain-lain ya.
Jadi tolong dong itu diproses dong, tindak lanjutin dong, bikin TPPU. Nah itu yang patut. Ya kalau pemain di Mangga Besar main 50.000 perak, 100.000 perak, lu bilang penjudi dan lu bilang gembong judi mah keterlaluan lo ya. Oke deh teman-teman, capek saya ngomongin tentang polisi terus. Ya bisa apa? Bisa sakit jantung, saya nggak worth it di situ ya. Mereka mau dengar ya sudah, dengar, saya masih peduli sama mereka. Mereka kagak mau dengar ya sudah, terserah. Nanti juga yang dihujat masyarakat juga mereka kok. Mereka juga kok nanti yang kalang kabut sekarang divisi Humas kan, kalang kabut kan, ya kan di mana-mana divisi Humas di Instagram di mana sedang pencitraan di situ, ya toh masuk podcast, masuk kemana? Karena apa? Karena masyarakat sudah tidak percaya kepada Anda. Bener nggak? Coba masyarakat ya, komentar di video ini, ya kasih tahu saya bagaimana tanggapan Anda terhadap kepolisian. Oke, terima kasih, salam cerdas hukum. Tapi ada yang lucu, sampai sekarang ini tanggal 8 Juli. Itu Pak Jokowi dan Pak Bas sudah membatalkan niatnya untuk mulai pindah kantor ke IKN yang baru. Jadi dua tokoh kita ini pun juga sadar bahwa memang masih carut-marut. Komitmen yang katanya mau pindah ke IKN, ke Kaltim, meninggalkan Jakarta, akan ngantor di IKN Nusantara itu, ternyata tidak terjadi sama sekali. Nah, kalau orang Jawa ada ungkapan itu esok dele, sore tempe. Jadi plan-planisme. Nah, kemudian demonstrasi amaturisme rezim Jokowi juga lagi-lagi dipertontonkan dalam menangani anugerah Allah berupa melimpahnya nikel di Indonesia. Jadi nikel mendadak sontak sejak tahun 2022 menjadi komoditas primadona Indonesia. Semua negara yang ingin mengurangi emisi karbon dan akan mengganti mobil konvensional yang mengkonsumsi bensin dengan mobil listrik yang digunakan dengan baterai tidak harus menggunakan nikel sebagai bahan pokok utama. Nah, sementara kita pernah bangga, wah Pak Jokowi kelihatan tegas tidak tunduk pada kemauan WTO, World Trade Organization, supaya Indonesia mau melepaskan nikelnya ke pasar internasional. Itu tekanan dari WTO. Ya. Ternyata itu hanya sulapan basa-basi karena sebagian besar produksi nikel Indonesia akhirnya dihadiahkan, dipersembahkan untuk RRC. Dalam hal ini ada tokoh DPR, Saudara Zulfikar Hamonangan dari fraksi Partai Demokrat mengatakan pada November tahun 2022 bahwa Cina mengantongi pendapatan 450 triliun rupiah per tahun dari nikel Indonesia. Ini dimungkinkan karena smelter nikel itu ada di Cina. Perusahaan-perusahaan pertambangan Cina diberlakukan istimewa, pajaknya dikurangi 30%, sementara perusahaan-perusahaan pribumi banyak tersingkirkan, izin-izin mereka dicabut, sehingga ini menunjukkan perhambaan Indonesia pada Cina hampir terpantau di semua bidang kehidupan nasional. Jadi rezim Jokowi pada hakikatnya berwatak amaturish, incompetent, short-sighted, tidak kompeten, kemudian pandangan pendek ya. Saya ingat sekian tahun lalu juga Luhut pernah mengatakan Indonesia memang sangat baik dengan Cina. Mengapa? Karena mereka yang bawa duit. Ya, jadi ini kelihatan patriotisme dari Pak Luhut yang memang top. Nah, selama 10 tahun berkuasa, Mas Jokowi itu sudah menginjak-injak Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 33 yang ayat 2-nya berbunyi, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dalam hal praktek memang dikuasai oleh negara, tetapi dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran korporatokrat, konglomerat, dan para bandit predatorik yang memangsa sumber daya alam Indonesia kemudian digotong ke negara masing-masing.
Sesungguhnya tokoh-tokoh intelektual maupun tokoh-tokoh politik yang berbobot sudah memperingatkan bahwa Indonesia hanya mendapat kerusakan lingkungan dan kemelaratan, terutama yang diderita oleh masyarakat yang hidup di sekitar lokasi pertambangan nikel. Sudah Yusuf Kala belak-belakan 90% nikel Indonesia dikuasai Cina. Mas Faisal Basri, ekonom senior dari Indef, sudah berteriak lantang dengan argumen yang sulit dibantah, yaitu hilirisasi RI untungkan Cina. Kemudian juga Direktur Eksekutif IRES, Indonesian Resources Studies, Mas Marwan Batubara, menyayangkan hilirisasi hanya menguntungkan kepentingan oligarki dan kepentingan asing. Tetapi Jokowi bukan Jokowi kalau tidak ndablek. Dalam bahasa Indonesia, ndablek itu berarti keras kepala, merasa paling benar, dan tidak pernah mau menerima masukan yang kritis dan korektif. Jadi ya kita perlu bersabar sampai 20 Oktober nanti. Ya. Biarkan dulu Mas Jokowi kopat-kapit seperti burung beranjangan. Ya, ini kata wayang itu ya. Dan akhirnya akan disampar, disandung, dan entah diapakan lagi oleh rakyat Indonesia. Nah sementara itu pada 5 Juni yang lalu Jokowi merencanakan sebuah kelicikan yang luar biasa. Jokowi bukan Joko Widodo, ya, kalau tidak minger atau menghindar dari tanggung jawab yang harus dipikulnya. Jokowi bilang di IKN ketika berbicara siapa yang harus tanda tangan di atas kepres tentang perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur, ini dia bilang, saya quote, bisa saya nanti yang menandatangani, bisa juga presiden terpilih pemerintah baru yang menandatangani. Jadi buat saya ini maaf, ini manifestasi kelicikan atau keculasan pada tingkat optimal. Begitu Jokowi mulai yakin IKN pasti mangkrak, Jokowi akan minta Prabowo supaya menandatangani kepres pemindahan ibu kota ke IKN Nusantara